Putri sulung yang baru tiba di rumah. Belum masuk rumah sudah disiram air. Tapi dia sama sekali tak takut. Dia langsung menampar gadis licik itu dengan keras. Awalnya niatnya menakut-nakuti wanita itu, tapi malah kena sendiri. Gadis licik yang merasa teraniaya langsung mengadu pada orang tua. Namun dia bukan orang yang mudah cemburu. Dulunya ia adalah master jarum emas yang terkenal. 4 tahun lalu dia memutuskan pensiun dari praktik. Baru saja dibawa pulang, dia sudah dipersulit, bahkan dimaki tak beradab. Tapi dia langsung membalas sampai ibu tiri terdiam. Ayahnya tiba-tiba berkata dia dipanggil pulang untuk lamaran. Namun setelah ibunya meninggal, dia merasa tak lagi terkait dengan keluarga ini. Dia langsung bilang dia menikah atas namanya sendiri, bukan atas nama seluruh keluarga. Di dalam hatinya dia tahu, mereka mau manfaatkan dia untuk naik kasta. Calon suaminya adalah putra tertua keluarga Huo, orang terkaya di kota. Tapi karena kakinya cacat, dia sering diremehkan. Mereka tak tahu dialah penerus sejati keluarga Huo. Pria itu tiba-tiba muncul, mau menjemput wanita itu pulang. Tuan Meng, Nyonya Meng, Nona kedua Meng, calon istriku. Ini mewakili kehormatan keluarga Huo. Dengan perlakukanmu seperti ini, jika begitu, keluarga Meng takkan dapat keuntungan apapun. Ayahnya berencana gunakan pernikahan untuk bisnis, tapi pria itu sudah membaca niatnya. Walau cacat, Huo Mingyuan yang pegang kendali di perusahaan. Jadi setelah itu, kerja sama dua keluarga tak perlu dibahas lagi. Ini pertama kalinya ada yang membelanya sejak kakeknya wafat. Perlindungannya membuatnya sangat terharu. Setelah mereka pergi, gadis licik itu pun sangat kesal. Tapi ibunya bilang, dengan kondisinya, pria itu akan tersingkir. Jadi ibunya menyuruhnya mendekati putra kedua keluarga Huo. Menganggapnya muda dan berpotensi, pasti akan jadi kepala keluarga Huo. Suruh gadis licik itu sering muncul di hadapannya untuk cari perhatian. Gadis licik yang bodoh langsung percaya, berpikir dirinya akan jadi nyonya kaya. Aku akan menjadi istri Huo Mingxuan. Lihat apa mereka masih sombong. Aku buat mereka berlutut minta ampun di depanku. 3 hari sebelum pesta ulang tahun kakek si pria ini pergi ke Xiaoya Pavilion untuk membeli lukisan Raja Obat. Tapi ia tak tahu itu adalah aset istrinya. Tempat itu tak dikunjunginya sejak kakeknya wafat. Sekarang tempat itu diurus pelayan. Melihat tempat itu terurus dengan baik, wanita itu pun sangat terharu. Pria itu khawatir sifat pemilik pavilion yang aneh, takut tak bisa mendapatkan lukisannya. Tapi istrinya bilang, pemilik pasti terima bisnis yang datang. Mendengar itu pria agak curiga pada identitas si wanita. Tiba-tiba muncul gadis licik dan putra kedua. Hina mereka, tak tahu mereka akan segera dipermalukan balik. Saat itu, pemilik pagoda muncul. Ketika melihat wanita itu, langsung hilang wibawanya. Karena aturan pemberian hadiah itu adalah buatannya. Setelah terbongkar, dia pun memberikan lukisan Raja Obat kepada wanita itu. Melihat itu, semua orang tak percaya. Kembali di rumah gadis licik itu, mendapatkan ide jahat. Rencanakan mempermalukan wanita ini di pesta nanti. Kalau begitu aku bisa tenang. Karena dia tak punya status. Tak ada latar belakang. Ingin lawan aku. Mimpi saja. Tiba hari pesta ulang tahun, putra kedua beri ginseng bernilai miliaran. Sementara si wanita beri lukisan Raja Obat. Tapi semua mengajak hadiahnya terlalu murah. Namun tiba-tiba wanita itu menatap. Dia melihat tanda gelap di dahi kakek. Lantas berkata jika kakek makan ginseng itu, dalam 3 hari nyawanya bisa melayang. Kemudian dia berkata hadiah mereka belum selesai. Lalu ia sebutkan semua gejala penyakit sang kakek. Tapi orang-orang menuduh wanita itu sengaja membawa sial. Padahal hari ini hari bahagia, malah bicara sial. Namun sang kakek malah meminta dia terus bicara. Saat wanita itu sebut semua gejala dengan tepat, tak ada yang percaya gadis desa itu. Tapi sang kakek sangat mempercayai wanita itu. Ia bertanya apakah dia bisa menyembuhkannya.